praktisi audio yang ada di kafe-kafe ya, itu membuat kabel mic ini ada kurangnya. Mereka lupa akan sesuatu ya. Apa itu? Nah, ini body. Nah, ground di sini nih ada centolan kuning nih ya. Ini harus di jumper. Loh, katanya nggak boleh jumper masing-masing. Iya, antara pin ini nggak boleh jumper, tapi ini body ini itu sama dengan ground, jadi harus di jumper nih ke satu. Nah, jadi bentuknya gini nih gitu ya. Loh teman-teman, gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record. Di konten kali ini gue bakal ngomongin tentang peraudioan ya, khususnya kabel mic ya. Dasar banget nih, gue bakal ngebedah ya. Ada pengalaman dimana gue main di salah satu cafe, gue minta kabel mic tapi yang dikasih bukan kabel mic. Wah, gimana sih Pe? Kabel mic tapi bukan kabel mic. Jadi gini, kalau menurut gue kabel mic yang ini nih. Wah, aduh, nih ujungnya ini sama ini. Udah, ini kabel mic aja. XLR to XLR. Gini loh, gue punya pengalaman, gue kan kurang kabel nih buat mic nih ya. Terus gue bilang, bang ada kabel mic, dikasih XLR tuh seperempat mono ya, atau banyak di luar sana bilangnya jack Akai gitu ya, Canon tuh jack Akai. Gue bilang ini bukan kabel mic. Nggak bisa bang, kita sering pakai mic ini, sering pakai kabel ini, bisa kok masuk. Wah, daripada gue debat kusir ya, gue langsung bilang begini, bang, kalau pakai kabel ini, kabel Canon tuh seperempat atau Akai mono, itu kualitasnya bukan kualitas konser, tapi kalau pakai ini, itu kualitas konser. Wah, langsung dia berusaha nyari yang kabel kayak gini. Daripada ribet kan gue debat kusir, ini banyak orang yang kagak standar nih dalam hati gue. Yang gue tahu ya, kalau kabel buat mic ya ini gitu, yang standar profesionalnya XLR to XLR. Bahkan kalau di panggung-panggung juga banyak kan menggunakan kabel-kabel audionya XLR to XLR gitu. Karena kan memang mereka alat instrumennya pun menggunakan die box, karena kan jauh ya antara si alat instrumen ke mixer ataupun ke iyalah dari alat instrumennya ke mixernya jauh, jadi pakai die box. Nah, keluaran die box itu ya ini XLR gitu ya, tuh XLR baru masuk ke mixer, meskipun nanti harus lewati state box dulu, terus snack ataupun snack cable. Wah ilah, panjang lebar nih gue ngomongnya. Di sini gue bakal ngebahas tentang jack lagi, kabel mic ya, yang standar ya, karena banyak yang masih belum paham tentang kabel mic ya. Pokoknya kabel mic inilah ya, tuh XLR to XLR atau Canon cewek ke Canon cowok begitu. Nah, penyambungannya pun banyak orang yang masih salah kaprah ya. Karena kabel mic ini menggunakan 3 kabel ya, yang di dalamnya ini ada 3 kabel. Macam-macam kabelnya, ada yang warnanya, ada yang merah hitam emas ya kalau nggak salah, merah hitam silver, ataupun ada biru putih gold. Nah, macam-macam ya. Tapi intinya teman-teman harus tahu dulu ini pinnya ya. Pin 1, pin 2, pin 3 ya. Simpelnya kalau teman-teman mau
menyolder kabel sendiri ya, karena kabel seperti ini bisa dibilang belinya terpisah antara kabel dan jacknya. Nah teman-teman harus paham dulu si pin jacknya ini kayak cewek gue gini, rambut gue udah mulai gondrong. Ya, ini XLR ya, atau kalau bahasa pasarannya adalah jack Canon female dan jack Canon male ya, cewek dan cowok ya. Ada 3 pin nih teman-teman, pin 1, pin 2, pin 3. Nah ini cara penyambungannya ya, ini tinggal tarik aja sih sebenarnya, yang pin 1 ke pin 1, pin 2, pin 2, pin 3, pin ketiga gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu, ini pin 1, pin 2, pin 3 ini apa nih? Apa namanya? Ini pin 1 apa, pin 2 apa, pin 3 apa. Nah, pin 1 ini ground atau sail ya, pin 1. Nah pin 2 ini hot, waduh, hot atau positif ya. Pin 3 cold atau negatif, wah, dingin, cold. Cool itu. Dingin tuh cold ya. Nah cara penyambungan ketiga pin ini tidak boleh terbalik ya. Pokoknya pin 1 ke pin 1, pin 2 ke pin 2, pin 3 ke pin 3, begitu. Di jumper boleh Bang Jape ya. Gue jawab ya, standarnya ini ketiga pin ini tidak boleh satupun di jumper ya. Pin 2 ke pin 3 ini di jumper nggak boleh. Pin 2 ke pin 1 nggak boleh jumper, pin 2 ke pin 3 juga demikian, nggak boleh di jumper ya. Ini balance ya, sistem udah balance ya. Apalagi tuh, aduh salah gua ngomong balance ya, bakalan gua bedah lagi ntar jadi panjang nih durasi. Ya ini tidak boleh di jumper. 1 dan 3 bisa di jumper Bang Jape, nggak bisa, nggak boleh. Udah ikutin aja. Ini juga nggak boleh di jumper ya. Nah terus gimana kalau misalkan dari XLR ini ke 1/4 mono? Wah nanti akan gue bahas di konten selanjutnya. Sayang dong kalau gue bahas sekarang. Nah tapi kebanyakan para praktisi audio yang ada di kafe-kafe ya, itu membuat kabel mic ini ada kurangnya. Mereka lupa akan sesuatu ya. Apa itu? Nah ini body, nah ground di sini nih ada centolan kuning nih ya. Ini harus di jumper. Loh katanya nggak boleh jumper masing-masing. Iya antara pin ini nggak boleh jumper, tapi ini body ini tuh sama dengan ground, jadi harus di jumper nih ke 1. Nah jadi bentuknya gini nih gitu ya. Di jumper ini ada fungsi dan maksud tujuannya teman-teman ya. Teman-teman pernah gak ketika misalkan orang lagi main musik, lagi nyanyi gitu ya, megang mic, terus sudah selesai tapi kondisi mixer masih on ya, si mic-nya masih on, tiba-tiba dia copot aja mic-nya, pasti bunyi jeduk. Pasti bunyi jeduk. Hal itu terjadi karena si pin 1 dan body ini kagak di jumper. Ini harus di jumper. Begitu teman-teman lakukan ini di jumper nih, standarnya nih, standar broadcast nih, standar konser. Pin 1 dan body ini di jumper, pasti teman-teman kalau misalkan tiba-tiba ada penyanyi yang main cabut mic-nya begitu aja dengan kondisi mixernya masih on ya, jalurnya masih on, itu nggak bakal bunyi jeduk lagi, dijamin. Tapi bakalan bunyi kayak gini. Bang, saya pinjam duit dong. Waduh, ngapa jadi kayak minjem duit loh? Aduh, parah ente. Ente kadang-kadang ente.
Ya itu dia ya, konten yang ya lumayan penting lah ya menurut gue ya. Oke itu teman-teman ya, gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record. Thank you, bye bye. Ntar kita bedah lagi soal yang lainnya lah, pokoknya tentang peraudioan bersama gue Jape Sitorus.